Sudahlah kita nunggu aja. Tunggu aja kan. Kenapa? Ayo kita lamar-lamar sampai capek. Jumpa pertama dalam podcast DR Tax Consultant, dokternya masalah perpajakan. Saya Dedi Rudaidi, ditemani oleh sahabat saya Lida Handano. Salam sehat, soal pajak semua, tetap semangat. Akan mengulas berbagai topik perpajakan yang aktual. Pak Rida, peraturan perpajakan dan perundang-undangan yang telah mewajibkan kita untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Ya. Tapi kadang-kadang kan permasalahan terus akan muncul. Ya. Sering kita dihadapkan kepada berbagai masalah yang memang ini adalah sehingga wajib pajak, para pembayar pajak mendapat kesulitan. Dan memang masalah pajak adalah masalah kita semua. Ya. Kalau kita bicara tentang dokter, itu kan akan mencari penyebab kenapa pasien sakit. Iya. Kan gitu ya? Iya. Dan berupaya untuk mencari obat yang mujarab untuk bisa menemukan. Nah, tentu podcast ini juga sama. Kita berupaya untuk membuka wawasan masyarakat, para sohib pajak tentang permasalahan perpajakan dan mencoba untuk memberikan alternatif untuk pemecahan masalah. Gitu kira-kira ya. Pas banget. Ya. Setuju saya Pak. Jadi podcast ini juga kemudian akan kita bawakan dengan santai melalui obrolan-obrolan kita, diskusi-diskusi kita yang mungkin bisa memberikan alternatif solusi yang terbaik untuk soal pajak kita. Mudah-mudahan apa yang kita coba obrolkan ini bisa membawa masyarakat lebih paham atau bahkan mungkin orang pajak jadi lebih paham lagi. Itu yang kita harapkan. Dan mungkin juga kalau ke depan alangkah baiknya kalau kita juga mengundang nantinya pada waktunya mengundang para ahli. Karena mungkin juga terbuka kemungkinan bahwa kita juga bisa mengundang pejabat pajak yang bisa memberikan pencerahan kita semua kepada para sohib pajak. Oke. Saya kira kita perlu bicara di topik pertama kita, saya kira yang ringan-ringan saja. Kayaknya yang paling lagi Pak. Ini coba kita mau diskusi mengenai NIK menjadi NPWP. Oke. NIK menjadi sistem. Saya kira ini menarik. Sebab kadang-kadang orang itu tahunya NPWP. Tapi kadang-kadang kita ini belum paham apa sih sebetulnya NPWP. Betul Pak. Jadi kalau kita melihat kepada peraturan perundang-undangan, NPWP itu kan adalah akronim daripada nomor pokok wajib pajak. Iya. Kemudian disingkat menjadi NPWP. Ya. Jadi sebetulnya pada dasarnya adalah merupakan identitas kita sebagai pewajib pajak, sebagai pembayar pajak yang tentu dalam konteks administrasi perpajakan perlu ada identitasnya kan. Identitasnya itu lalu kemudian setiap wajib pajak, setiap warga negara diberikan nomor pokok wajib pajak. Kira-kira seperti itu kan. Itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 mungkin supaya bisa saya bacakan saja. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif objektif Pak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal atau nanti kita pakainya DJP aja supaya lebih mudah. Yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Nanti ini juga akan kita coba diskusikan wilayah kedudukan, tempat tinggal, tempat kedudukan mungkin nantinya itu. Dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Ini ayat 1-nya Pak. Tapi kan masalahnya kan kemudian akan berkembang. Tadi ya mungkin kita bicara NPWP itu kita harus daftar. Kita harus datang ke kantor PM pajak. Di mana kita berada, kita bertempat tinggal. Sering kemudian ini tidak disadari gitu ya kan bahwa sebetulnya ada keharusan dari masing-masing
wajib pajak, calon wajib pajak untuk mendaftarkan diri. Nah ini yang kadang-kadang perlu disadari oleh kita semua bahwa memang ini memerlukan upaya lah dari kita, upaya kecil-kecil saja bahwa bagaimana kemudian mendaftarkan diri. Ya. Nah tapi kan kemudian sekarang muncul dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2021 bagi wajib pajak orang pribadi. Sebab kalau kita bicara wajib pajak itu ada dua nih. Kalau tidak keliru saya, ada wajib pajak yang disebut dengan wajib pajak badan, ada wajib pajak orang pribadi, kan begitu ya. Kalau wajib pajak ini kan arah itunya ke korporasi lah, ya, kepada perusahaan. Ya. Nah sementara orang pribadi adalah individu kan. Ya. Dan dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 7 itu wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Ya, ya, memang Pak, yang jelasnya memang pasal 2 ayat 1A itu kan Pak ya. Cara mengenai nomor pokok wajib pajak sebagai dimaksud pada ayat itu bagi pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia tadi seperti apa kata Pak Dedi, sobat saya, adalah menggunakan nomor induk kependudukan, jadi menggunakan NIK di situ pasal itu jelas ya. Nah tapi kan mungkin jangankan masyarakat, saya sendiri juga lah agak heran juga lah. Apa sih kira-kira? Walaupun kita sudah bukan orang pajak ya, bukan orang DJP lagi, cuma kira-kira apa sih pertimbangannya dasar the reason behind itu gitu ya. Ini kalau para pimpinan di DJP itu menyebutkannya bahwa sebetulnya untuk memudahkan wajib pajak. Jadi dia nggak perlu lagi ngafalin nomor banyak. Jadi ngafalin nomor induk NIK aja sebagai dasar dia. Oh saya punya NPWP, nomornya sama dengan nomor NIK gitu ya. Kemudahan bagi wajib pajak. Dan juga sebetulnya tujuannya untuk kepatuhan dari wajib pajak. Tapi ada sesuatu Pak behind itu semuanya. Kenapa? Ini kan selama saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, memang banyak permasalahan terkait dengan adanya NPWP ini. Yang pertama itu adalah pembangunan data di Direktorat Jenderal Pajak. Ternyata transaksi ekonomi di luaran itu, Direktorat Jenderal Pajak mau terima data dari macam-macam nih soal pajak, terima dari macam-macam. Nah, terus mau dicocokkan ini NPWP-nya berapa ya? Data itu banyak berdasarkan NIK. Nah akhirnya gimana caranya? Padahal DJP menginginkan basis pajaknya yang besar sesuai dengan subjek objek pajak yang seharusnya ada di masyarakat. Nah itu yang pertama Pak. Basis pajak mau diperluas sehingga perlu NIK itu harus dengan NPWP lebih satu. Jadi selain memudahkan wajib pajak, juga memudahkan DJP. Jadi ada pengintegrasian lah antara NIK dan NPWP. Nah terus yang kedua, sebetulnya masalah kepatuhan. Kepatuhan ini ditingkatkan. Jumlah data-data yang banyak itu dan itu bayar. Nanti orang yang sudah ber-NPWP ya, tapi transaksinya pakai NIK, jadi kelihatan, oh harusnya orang ini sudah punya NPWP, NIK-nya kan ini, ya, oh ini dia melaporkannya belum sepenuhnya. Jadi tingkat kepatuhan diharapkan juga meningkat. Jadi selain basis dan peningkatan. Itu kira-kira misalnya. Saya tanya orang begini Pak Farida. Saya nanya jadi sekarang ini kan total. Iya. Ini saya udah punya NPWP ya. Artinya ada kartunya. Ya. Ada nomor. Ya kan? Ya. Dan saya juga punya KTP kan. Ya. Ada NIK kan gitu ya. Jadi bagaimana dengan nasibnya? Ya. Kartu ini kan gitu ya. Bahwa
Loh, saya itu kan punya dua-duanya. Betul. Apakah ini kemudian akan bergabung sehingga saya jadi semacam ya KTP itu juga sebetulnya adalah identitas saya sebagai pembayar pajak. Betul. Kan gitu kira-kira. Betul. Jadi saya kira ini memang suatu terobosan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa kenapa orang pribadi, penduduk Indonesia, orang pribadi, kemudian NIK-nya itu adalah sebetulnya juga merupakan identitas daripada NPWP. Ada gitu ya? Ya, jadi istilahnya Pak, supaya masyarakat paham bahwa yang pada dasarnya yang menjadi di dalam undang-undang itu adalah nomor pokok wajib pajak. Oke. Tapi ada NIK itu menggunakan NPWP menggunakan NIK menggunakan nomor induk. Induk kependudukan. Jadi nomor NPWP adalah nomor induk. Kependudukan. Jadi tadi Bapak bilang kan ada kartu NPWP, ada kartu KTP ya. KTP, dan itu Pak. Nah ini nomornya ya, jadi harus mendaftarkan diri karena KTP untuk menjadi NPWP, NIK itu harus mendaftarkan diri. Tetap itu harus mendaftarkan diri. Sebetulnya kalau kita lihat ya, apa namanya, bandingkan antara kartu NPWP dengan KTP, ya informasinya ya sama ya, artinya nama ada di situ, alamat di situ ya, dan kemudian jadi saya kira alangkah akan memudahkan juga, menjadi simpel bagi saya ya kan, dimana nomor itu ya cuma satu ya, sehingga saya mengingatnya tidak dua-dua gitu ya, jadi satu saja cukup kan, itu bisa menghafal nomor. Betul Gitu ya. Nah, kemudian begini Pak, kalau tadi kita bicara, ini coba kita lihat undang-undang di pasal, hubungkan dengan pasal 2 di ayat 4 ya. di undang-undang nomor 7 ini. Boleh dibantu untuk dibacakan Pak? Pasal 4 ya. Ayat 4. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan atau ayat 2. Itu Pak. Jadi mengukuhkan Ya. ya, jadi kalau saya tidak datang hadir ke kantor bayar pajak, jadi Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk mengukuhkan. Ya. Mengukuhkan nomor pokok wajib pajak yang notabene adalah nomor induk kependudukan kan gitu ya. Mengukuhkan secara jabatan. Gitu ya. Tapi kemudian ada kaitan dengan tadi nomor nomor pengukuhan NPPKP, nomor nomor pengusaha kena pajak. pengusaha kena pajak. Kaitannya apa ini? Kan maksud saya ada lagi nomor lagi gitu loh. Ya. Ada lagi, ada NPWP, ada NPPKP, nanti ada yang notabene adalah apakah itu sama-sama juga direpresentasikan dengan NIK. Iya. Jadi intinya pasal 4 itu, Pak, bukan pasal 4, pasal 2 ayat 4 itu kalau secara jabatan Direktorat Jenderal Pajak bisa menetapkan bahwa seseorang itu memiliki NPWP. Nah, tergantung Pak, apakah ini badan usaha, bisa jadi kemungkinan ada badan usaha, meskipun sekarang kalau bikin bahasa badan usaha harus punya NPWP dulu, ya, atau ternyata belum ber-NPWP bisa di-NPWP-kan, atau orang pribadi yang ternyata sudah memenuhi subjek objek pajaknya, dia akan ditetapkan secara jabatan untuk ber-NPWP, istilahnya ber-NPWP, bukan ber-NIK. Itu Pak, artinya NIK-nya diangkat menjadi NPWP. Jadi nomor induk kependudukannya menjadi nomor NPWP. Nomor di NPWP. Nomor NPWP susah itu memang. Agak membingungkan. Jadi NIK itu nomor kan Pak. Bukan KTP, NIK nomor ini. Nomornya jadi nomor NPWP. Jadi masalahnya cuma itu. Jadi artinya kalau tidak mendaftarkan diri,
DJP belum. Kalau dia sudah memenuhi syarat objektif, dia belum naik ke atas. Nanti gini Pak, kalau kita bayangkan Pak, supaya kita masyarakat juga agak bingung, kondisi di Direktorat Jenderal Pajak ini ada basis data, ada nomor induk kepegawaian, ada KTP untuk seluruh masyarakat Indonesia, begitu Pak ya. Di dalam data DJP juga ada NPWP. Ini ada yang sudah ke NPWP. Jadi begitu ada masyarakat Indonesia yang orang pribadi tentunya, itu dia sudah memenuhi subjektif objektif, harusnya dia melaporkan diri ke KPP. Jadi dia naik ke dalam sistem, dia sudah ber-NPWP. Ini bayangan supaya bayangan aja. Bayangannya gampang. Jadi naik nih. Yang tadinya di bawah ini belum ber-NPWP semua, begitu dia daftarkan diri ber-NPWP. Nah kemudian data masuk nih dari berbagai instansi yang punya kewajiban melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Data masuk. Diolah oleh Direktorat Jenderal Pajak, ada yang berdasarkan NIK, ada yang berdasarkan NPWP. Nah ternyata yang berdasarkan NIK ternyata ada seseorang yang telah memenuhi subjektif objektif, sehingga kok ini belum mendaftarkan diri. Nah kalau dia belum mendaftarkan diri, secara jabatan DJP akan angkat ini orang pribadi ini akan diangkat ke atas yang tentu. Dan karena dia sudah memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga waktu dia naik ke atas dia sudah punya kewajiban perpajakan. Dia harus pelaporannya. Kalau dia sebagai pemungut dia harus memungut. Oke. Tapi kan masalahnya kan tadi ada kata-kata lagi nomor pajak, nomor pokok usaha pajak, NPWP. Kalau NPWP kan gini Pak. Kalau dulu memang supaya nggak bingung antara nomor NPWP dengan nomor NPWP itu nomornya sama. Jadi dia nomor NPWP yang notabene ini adalah NIK, itu adalah sama dengan NPWP. Apa tuh yang dimaksud dengan NPWP? NPWP itu kan kalau orang pribadi, omsetnya sudah. Ini orang pribadi pengusaha ya. Orang pribadi pengusaha yang omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar dalam setahun, itu dia punya kewajiban untuk memungut PPN. Untuk memungut PPN sehingga dan melaporkan PPN. Sehingga waktu dia jualan, dia harus buka namanya faktur. Nah, terus baru. Tapi kalau yang di bawah 4,8 dia tidak. Baru dia punya kewajiban sebagai 4,8 miliar aja dia punya kewajiban PPN. Tapi PPH masih lah. Harus gitu ya. Nah, oke. Sekarang jadi pertanyaan lagi dong. Ya kalau kan tadi Pak Ridho mengatakan bahwa ya sebaiknya atau seyogianya bahwa kemudian kalau kita sudah punya kewajiban subjektif dan objektif tadi, ya sudah memenuhi persyaratan pajak subjektif objektif, maka sebaiknya untuk mendaftarkan diri. Iya. Di satu sisi. Betul. Tapi di lain sisi, Direktorat Jenderal Pajak punya kewenangan untuk menghukumkan secara jabatan. Ya kalau saya pikiran awam saja, sudahlah kita nunggu aja. Kenapa? Kita lama-lama sampai kira-kira sederhananya begitu Pak. Sebenarnya saya khawatirnya memang Pak, begitu ada nih otomatis berita-beritanya kan macam-macam dulu. Sobat pajak yang mungkin dengar juga atau baca di berita-berita bahwa wah otomatis nih NIK menjadi NPWP, ya udah saya udah punya KTP, saya udah ber-NPWP gitu loh Pak. Jadi udah santai aja lah, nunggu aja nanti kalau memang DJP ngasih tahu baru saya bayar pajak. Nggak begitu Pak. Kalau kita baca aturannya nggak begitu. Jadi kalau Bapak udah, kecuali kalau pegawai Pak. Kalau pegawai dia benar-benar hanya
menerima pekerjaan dari satu pemberi kerja, ya dia nanti pemberi kerjanya melihat kan, oh penghasilannya sudah di atas 4,5 juta nggak per bulan, ya, atau penghasilannya 54 juta per tahun, nyampe nggak ke sana. Kalau nyampe, pemberi kerja ini harus minta sih orang yang bersangkutan untuk NPWP, gitu Pak. Jadi yang bersangkutan kalau saya sebagai pegawai Pak, saya menerima gaji 5 juta, Pak. Saya sudah masuk ke kategori saya NPWP. Ya saya mendaftarkan diri Pak. Ya, karena tanda kutip ada paksaan dari Ada si pemberi kerja mau mungut, kan gitu Pak. Mau mungut, saya harus ke NPWP. Ya saya mendaftarkan diri. Saya harus Pak, karena gaji saya sudah memenuhi kriteria di atas 4,5 juta. Tapi kalau saya Kalau pengusaha yang paling repot itu pengusaha memang Pak. Karena antara kayak apa ya? Antara habis bangun tidur gitu loh Pak. Habis bangun tidur tuh kan nyawanya belum kumpul kan. Ini nyawa belum kumpul gitu loh. Jadi dia juga kadang-kadang nyatet juga enggak Pak. Nah, untuk pengusaha ini orang pribadi pengusaha sekarang disebutkan bahwa omsetnya di atas 500 juta. Kalau dia punya omset 1 tahun di atas 500 juta, dia harus mendaftarkan diri NPWP-nya. Meskipun nantinya pakai nomornya nih kan gitu. Oke. Jadi saya orang pribadi, saya merasa punya usaha. Terus usaha saya ternyata 500 juta, jadi harus pakai catatan lah ya teman-teman. Apalagi yang muda-muda ini yang punya kreativitas startup yang luar biasa, penghasilannya kadang-kadang setahun itu bisa di atas 500 juta Pak, penghasilannya. Nah itu kalau punya penghasilan dihitung-hitung, saya penghasilannya sudah 500 juta nih, ya udah, tolong teman-teman harus lapor. Kenapa kok harus lapor? Kenapa kok nunggu aja lah, lebih aman nunggu. Oh jangan, bahaya kalau nunggu, karena ada risiko Pak. Kalau nunggu itu ada risiko. Jadi gini risikonya, saya ternyata 1 tahun kemarin 2021 penghasilan saya tuh sebetulnya usaha saya udah 1 miliar. Saya udah 1 miliar 2021. Saya udah 1 miliar. Tapi saya belum lapor NPWP. Belum lapor Pak, udah santai lah. DJP nggak tahu ya udah nggak kepala saya juga, catatan juga nggak ada benar 1 miliar atau apa gitu ya. Udah santai aja Pak. Ternyata tahun 2022 ini kemungkinan Pak dengan data-data DJP yang diperoleh dengan NIK tadi dapatlah angka bahwa saya penghasilannya 1 miliar. Ternyata 1 miliar. Pada tahun 2022 loh Pak ya. 2022 kapan nih JP ini? Dan itu misalnya 2022 baru bulan Desember lah. Kalau begitu itu baru tahu. Itu Pak ya. Sehingga waktu dihitung oleh DJP di tahun 2022 bulan Desember misalnya gitu ya. Saya sudah 1 miliar penghasilan. Di tahun 2021. Di tahun 2021. Saya punya kewajiban lapor nih. Di tahun 2002 untuk tahun 2021 bulan Maret orang pribadi bulan Maret. Saya harus punya kewajiban lapor untuk tahun 2021 selesai. Nah kan dihitung oleh DJP 1 miliar itu dihitung 500 juta karena berarti yang 500 juta lagi kena. Nah 500 juta lagi kena itu ada pajak-pajaknya. Kalau dia masuk UMKM berarti Pak dia harusnya bayar final 0,5%. Itu apa ya? Final 0,5%. Nah kalau dia final 0,5% artinya dia punya kewajiban selama Januari 2022 sampai Desember 2022 itu ada sanksi administrasi karena tidak
memungut atau untuk melaporkan penghasilan. Nah, kalau gajinya ternyata usahanya ternyata di atas 4,8 miliar, wah itu makin pusing. karena harus ada kewajiban memungut PPN. Dan jangan lupa di soal pajak, DJP bisa menarik 5 tahun ke belakang. Penetapannya NPWP itu bisa 5 tahun ke belakang. Bisa dibayangin Pak, waktu 5 tahun yang lalu saya lagi senang-senangnya usaha saya, wah gitu Pak ya. Jadi kena COVID, coba dikenain lagi pajak, wah. udah betapa pusing ya. Taruh pusing. Jadi saya kira akhirnya kita boleh simpulkan lah bahwa memang mendaftarkan diri secara sukarela itu akan jauh lebih baik, Jauh ya. ya, lebih nyaman lah Lebih ya. nyaman. Baik. Oke, Pak Rida. Nah tapi kan kalau kemudian balik ke soal NIK dengan NPWP ini, NIK sebagai NPWP, kan penduduk kita tuh kalau tidak keliru saya, ya 17 tahun baru dapat NIK, belum dapat KTP. Baru dapat Padahal loh sekarang ini zaman sekarang ini kadang-kadang anak-anak kecil aja yang di bawah 17 tahun betul, dia sudah punya Pak. penghasilan. Jadi Betul. kalau dia sudah punya penghasilan, dia sudah mulai kewajiban objektifnya Kak. Iya, Ada punya betul, Pak. penghasilan. Betul Tapi sekali, Pak. kewajiban subjektifnya itu bagaimana nih dengan itu karena dia belum cukup dewasa. Karena apa? Karena maksud saya adalah harus diberikan sebagai warga negara itu bahwa akan diberikan KTP itu pada usia 17 tahun. Apa kira-kira gimana nih? Ya gini, kalau yang masalah NIK itu baru didapat di kita itu setelah berumur 17 tahun. Sementara 16 tahun ke bawah itu, ini kalau nggak salah saya dengar, udah ada namanya KIA, Kartu Identitas Anak. Oh, Sejak tahun 2016. Kemarin ada kasus ini Pak, apa namanya di Bandung itu Pak ya, yang ada anak-anak yang lahir dari seseorang lah, gitu ya, Pak. Yang anaknya itu ternyata oleh ini sudah dikasih identitas anak kartu, apa nomor identitas anaknya, jadi sudah akte kelahirannya segala sudah itu. Mungkin saya pikir itu nomor-nomor itulah yang dipakai. Jadi kalau dulu memang di perbankan segala catatan ekonomi di perbankan itu biasanya kalau belum 17 belum punya KTP masih dipilih dengan orang tuanya, entah ibunya atau ayahnya, itu ya Pak ya. jadi dilaporkannya di SPL ini ampunan penghasilan dilaporkannya di ibu atau ayahnya. Tapi ke depan kalau udah ada KIA, nanti nggak nyanik nih ada KIA, ya si anak itu mau nyimpan uang di bank sendiri gimana Pak? Kan gitu, pakailah KIA kan gitu. Nah KIA juga nanti masuk juga seandainya si anak memilih umur 15, 14, 15 itu kan pengennya udah sendiri Pak. Ya, kalau mungkin di bawah 12 pengennya masih sama orang tua lah, tapi kalau udah di atas 12 sampai 17 itu kan pengen sendiri ya. Harusnya nanti di DJP juga bisa mengakomodir itu KIA sebagai nomor NPWP gitu kan. Bisa mengakomodir. Di KIA sendiri juga ada NIK kan gitu ya, ada NIK. Ya. Tapi sepanjang juga perbankan juga mengizinkan itu juga Pak, mestinya bisa. Pak Rida, nih, saya kira kita suka ngeliat di lapangan. Jangan-jangan juga di antara teman-teman dekat kita juga ya. Kan gini, KTP itu kan seumur hidup ya. Ya. KTP seumur hidup memang gitu. Tapi kan sebetulnya yang diinginkan oleh DJP mungkin menurut saya adalah tentu tidak hanya NIK saja sebetulnya. Tapi identitas-identitas lain misalnya nama, alamat, kan begitu ya. Nah, sering kemudian masyarakat ini atau sohib-sohib pajak ini kan tidak tinggal selalu di satu tempat, dia berpindah. Ya ada dulu orang di daerah yang kemudian pindah ke Jakarta, tapi sementara KTP-nya ada masalah alamat lama, kan gitu ya. Belum dia tanda kutip ngurus kepindahan, karena dia merasa bahwa yang penting saya udah punya KTP berlaku seumur hidup kan gitu.
walaupun mungkin dari sudut dari pihak Kementerian Dalam Negeri mungkin sudah ada kemudahan-kemudahan untuk mengurus kepindahan dan sebagainya, tapi kan sering kemudian masih banyak kita temui bahwa mereka sudah tinggal di satu tempat atau dikatakan di Jakarta, cuman dia belum mengurus kepindahan. Nah, jadi artinya bahwa kalau kemudian ini dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai data, mungkin tetap aja tidak ada kesesuaian, tidak ada kesesuaian, tidak valid gitu kan jadinya kan, tidak. Nah kita gimana? Ya mungkin ini juga mungkin problem, jadi problem ya. Dan mungkin bayangkan kalau saya misalnya di sini, saya udah di Jakarta tinggal, ya kan? Saya bekerja di Jakarta, tapi kemudian pada saat KTP saya masih alamat di daerah. Nah, apakah pertanyaan saya kalau saya mau mendaftarkan diri, meminta nomor pokok pajak yang notabene NIK itu, apakah saya harus pulang dulu ke daerah, kemudian lapor di KPP tempat daerah saya itu beralamat, atau bisa di Jakarta? Nah, saya kira ini mungkin, saya tidak tahu lah ya, apa ada solusi atau tidak ya. Ini masih problem menurut saya, belum ada solusi, dan ini kita alamatkanlah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para pengambil keputusan di Direktorat Jenderal Pajak. Jangan sampai kemudian ya mohon maaf, kalau kemudian kita sudah bagus membangun database di Direktorat Jenderal Pajak itu betul-betul bisa dipercaya lah, jadi menjadi valid dan lain sebagainya. Gimana ya? Ya, kalau saya begini Pak, saya coba analogkan ini kasus ini dengan perbankan Pak. Kalau kita daftar ke perbankan Pak, kita diminta KTP. Nah, identitas kita adalah apa yang tertera di KTP. Nah, ada pertanyaan dari pihak perbankan, itu kalau kontak itu di alamat mana? Ada alamat lain atau enggak? Kan gitu Pak ya, kalau perbankan kan, kalau dia mau ngirim statement, alamatnya pakai alamat mana? Sehingga mereka nomor kontak, alamat juga alamat yang memang ditinggali oleh yang bersangkutan. Ya kan Pak? Nah ini perbankan kan, kita nyimpen duit kan Pak. Tentunya kita harus jujur alamatnya ya itu kan gitu Pak. Itu masalahnya kan gitu. Tapi mereka bikin itu, jadi pasti orang akan jujur. Wah saya KTP-nya entah di mana, tapi saya di Jakarta, alamat di Jakarta pasti saya kasih tahu sama Pak. Supaya ngirimnya kalau ada sesuatu, itulah saya ada di sana. Karena kalau nggak jujur nanti uang saya di bank hilang kan Pak. Itu masalahnya. Ada perbedaan di situ dengan nah, sekarang kalau di pajak juga ada problemnya juga Pak tadi gitu. Jadi kalau KTP saya di daerah, saya ada di Jakarta dan selama ini saya ada di Jakarta, tapi saya belum pindah KTP. Nah, mungkin mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah pun sangat-sangat care terhadap kondisi masyarakat itu loh Pak. Jadi memang kalau dia tinggal di situ harusnya KTP-nya juga harus di situ, dipaksa untuk pindahkan gitu ya Pak ya. Nah, kalau di DJP sendiri Pak, ada ketentuan bahwa kalau soal dia daftarkan diri di mana aja sudah bisa Pak, karena sudah bisa online. Ya, dia mau daftar KTP-nya di mana, dia daftarkan di Jakarta, dia daftarkan diri lewat online, bisa, it's okay, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang masalah di KPP setempat. Sulit melakukan pengawasan terhadap orang yang bersangkutan. Orangnya udah nggak ada kan gitu. Orangnya nggak ada di sana, adanya di Jakarta. Dan si wajib pajak juga akan mengalami kesulitan Pak, karena dia diminta dipanggil oleh misalnya oleh AR di Surabaya, padahal dia di Jakarta. Dia diminta untuk ke Surabaya karena ada klarifikasi atau ada istilahnya SP2DK, klarifikasi atau apa, diminta untuk hadir ke kantor pajak. Nah, ini akan mengalami kesulitan baik untuk KPP setempat maupun untuk si wajib pajak. Nah, itu sebabnya Pak, nanti kalaupun NIK dijadikan NPWP dengan identitas
KTP yang bersangkutan itu saya juga sangat mengharapkan dari pihak kantor pajak untuk memperhatikan masalah supaya apakah valid atau tidak gitu ya. Mesti ada pemberitaan. Oke, Pak Rida, ini baru cerita NPWP sama aja kan udah seru. Jadi kan cukup memakan waktu panjang. Tapi saya kira kita akhiri dulu lah. Ya. Nanti kita muncul lagi dengan di podcast berikut dengan topik-topik yang berbeda, tentu tetap topik dan aktual. Ya, jadi demikian Sohib Pajak diskusi pada hari ini, dan kesimpulan bisa kita peroleh. Pertama adalah MPP adalah identitas wajib pajak dalam perpajakan. Untuk orang pribadi, identitas itu adalah NIK. Yang NIK itu sebetulnya NPWP, kan gitu ya. Tapi menggunakan NIK sebagai NPWP. Dan yang paling penting adalah mendaftarkan diri secara sukarela ke kantor pajak apabila kewajiban perpajakan subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi, ya, akan jauh lebih nyaman, akan jauh lebih baik dibandingkan dengan menunggu ditetapkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal. Permasalahan tentang alamat yang tadi barusan didiskusikan ini di KTP yang kemudian sudah tidak sesuai lagi dengan di mana orang itu berada, itu menjadi masalah lah di kita dan bagi mungkin sebenarnya bagi Direktorat Pajak. Yang mudah-mudahan ini bapak-bapak dan ibu-ibu pengambil keputusan di Direktorat Pajak bisa memberikan solusi yang terbaik. Saya kira demikian Pak Rida. Jadi kalau ada para sohib pajak yang kemudian memberikan komentar, silahkan beri komentar. Ya, jadi agar supaya podcast kita bisa hidup, kita bisa berkelanjutan, dan mungkin bisa juga saran-saran, komentar-komentar dari para sohib pajak bisa juga menjadi satu topik pembicaraan podcast berikut. Saya kira demikian kita akhiri. Salam sehat, tetap semangat. Salam sehat, tetap semangat.